Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad syahidna annahu qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil mujahidin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun azim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Darul Ittihad yang berbahagia. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah perkenankan kita semua untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh. Dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini juga kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memperkenankan kita semua untuk dapat melaksanakan kegiatan kita, melanjutkan majlisul ilmi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keluasan ilmu dan kemudahan untuk mengamalkannya. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas 20 dosa besar. 20 dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada 70 dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dan kita sudah bahas dosa besar yang ke-20. Dosa besar yang ke-20 yang kita bahas pada bulan yang lalu, yaitu Al-Qimar, tentang perjudian. Dan hukumnya sudah jelas bahwa perjudian itu hukumnya haram dan masuk dalam kategori dosa yang besar. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan bahas 2 dosa besar. Dosa besar yang nomor ke al-hadiyata wal isrun,
Dosa besar yang ke-21 dan saniyata wa ishrun. Dosa besar yang ke-22 insyaallah. Dosa besar yang ke-21 Imam Az-Zahabi menyebutkan qazful muhsanat, menuduh wanita baik-baik, wanita solehah melakukan perbuatan zina. Menuduh, melemparkan tuduhan wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, innal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yarmunal muhsanat, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati. Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan al-muhsanat kepada wanita-wanita baik-baik, wanita solehah, al-ghafilat yang dia terjaga dari melakukan perbuatan yang lalai, al-mu'minat orang-orang yang beriman, wanita-wanita yang beriman. Orang-orang yang melakukan hal tersebut kepada wanita baik, mukmin, mukminat, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inu fid dunya wal akhirah. Dia akan dilaknat fid dunya wal akhirah. Bukan cuma di akhirat tapi di dunia dan di akhirat. Lalu Allah tambahkan, walahum azabun azimun. Dan bagi mereka, orang-orang yang melakukan tuduhan tersebut akan mendapatkan azab yang pedih di yaumil qiyamah. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'mal. Pada hari tersebut maksudnya adalah pada hari kiamat nanti, tashhadu alaihim akan bersaksi kepada mereka, alsinatahum lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang telah mereka perbuat, yang telah mereka lakukan. Pada hari kiamat nanti Allah akan azab mereka, dan Allah akan menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa yang akan melakukan persaksian itu, bukan cuman lisan. Karena kalau di dunia lisan bisa jadi berkelit, begitu bersaksi dia melakukan, oh enggak, saya tidak melakukan itu. Lalu dibuat-buatlah bukti-buktinya. Tapi pada hari kiamat tidak akan luput. Yauma tashhadu alaihim alsinatum, lisan mereka bersaksi. Kemudian tangan-tangan mereka juga bersaksi. Kaki-kaki mereka juga bersaksi. Ini membuktikan bahwa persaksian atau persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala merupakan sidang yang paling adil. Allah juga berfirman, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik melakukan perbuatan zina, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak menghadirkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldatan, maka mereka dihukum, diberikan sanksi, diberikan hudud, hukum hadnya itu apa? Samanina jaldah, 80 kali cambuk. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, dan mereka tidak diterima persaksiannya. Jadi kalau dalam Islam itu ada beberapa aktivitas kegiatan amal yang memerlukan saksi. Misalnya contohnya adalah ketika melihat hilal harus ada saksinya, maka persaksian orang yang telah menuduh wanita baik-baik berzina itu tidak diterima. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, selamanya. Semua persaksian. Begitu juga kalau jadi saksi dalam transaksi. Kalau transaksi itu kan ada saksinya.
Si A bertransaksi dengan si B, menyepakati satu perjanjian tertentu, maka kata Allah, wala taqbalu lahum syahadatan abadan, enggak diterima saksinya. Wa ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasikun, orang-orang yang fasik. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang hak, tentang menjaga kehormatan seseorang, bahwa dalam Islam dijamin kehormatan seseorang itu. Tidak boleh ada yang merendahkan, tidak boleh ada yang menghinakan, sehingga ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan salah atau diduga melakukan perbuatan salah, maka harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Buktinya apa? Paling tidak ada saksinya. Dalam Islam, ketika ada wanita baik-baik lalu ia dituduh melakukan perbuatan zina, maka syaratnya adalah menghadirkan saksi. Dari mana Anda mengatakan bahwa dia melakukan perbuatan zina? Harus ada saksinya. Saksinya juga bukan 1 orang, 2 orang, tapi saksinya harus ada berapa? Ada 4 orang. Jadi harus ada 4 orang yang melihat. Kalau dalam Islam itu hukum zina itu hanya bisa dilakukan ketika disaksikan. Disaksikan itu bukan dikira-kira. Bukan dikira-kira, tapi disaksikan betul-betul oleh mata telanjang. Jadi memang para saksi melihat, oh iya, dia melakukan perbuatan itu. Atau kalau sekarang istilahnya kalau KPK itu OTT, operasi tangkap tangan, ketangkep basah gitu. Ketangkep basah memang sedang melakukan perbuatan itu gitu. Ada memang ada saksinya dan ada bukti. Oh di sini bukan cuma dikira-kira. Begitu pas dilihat, wah kayaknya lagi jalan berdua tuh. Wah itu pasti tuh. Wah kayaknya sih. Nggak bisa. Dengan kirologi itu nggak bisa. Tapi harus memang dipastikan perbuatannya.